Dulu saya mau lewat sini, pas ada makhluk yang menghadang kepada saya. Ternyata makhluk yang menghadang gaib, pas kelihatan saya seperti ular yang bertaring seperti itu. Karena kan saya mau lewat langsung datang ke sini, dia menghadang, otomatis saya akan berhenti berlawan. Saya berlawan. Bertarung dengan dia gitu di jembatan ini, sehingga jembatan hilang. Tiba-tiba ular itu berubah menjadi akar, atau kalau di sini mah berarti akar sambungan, kalau kata orang Jawa ojod mingmang. Dari tadi yang saya lihat Abah itu kayak memegangi tongkat yang kayak bentuknya naga juga atau ular itu sih sebetulnya gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan sosok naga yang ada di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hero TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan menemui salah seorang orang sakti atau orang spiritual yang mana beliau dulu pernah menaklukkan sosok naga gini ya, atau sosok naga besar yang sekarang udah berwujud. Nah, jadi beliau ini dulunya pernah ke suatu tempat yang mana ketika lagi berjalan dia itu dihadang oleh sosok naga yang sangat besar sekali. Entah dulu perwujudannya seperti apa, yang jelas beliau sampai bertarung dan sampai pada akhirnya naga tersebut berwujud atau ada bentuk fisiknya sampai sekarang. Nah, seperti apa kisah lengkapnya, seperti apa kisah aslinya, kita akan sama-sama bertemu dengan narasumber yang akan menceritakan dari awal sampai akhir di mana beliau bisa mendapatkan pusaka dari naga gini atau naga yang dulunya teramat besar sekali. Nah, boleh percaya boleh tidak, anggap video ini sebagai hiburan. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya doakan yang nontonnya sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan Allah kabulkan semua hajat teman-teman semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang kita akan menemui narasumber yang telah menunggu kita di lokasi, di mana di lokasi ini narasumber yang akan kita wawancarai menemukan atau bertarung dengan sosok ular besar ya, yang bertanduk. Dan kalau boleh saya simpulkan itu adalah sosok naga ya teman-teman. Nah, jadi dulu katanya ketika beliau lagi berjalan ke sini dia itu dihadang, dan di tempat ini dulunya ada jembatan besar teman-teman. Nah, untuk cerita lengkapnya kita akan simak baik-baik kisah dari narasumber tersebut ya, yang mana di lokasi ini beliau pernah dihadang. Nah, itu rekan saya sudah menunggu terlebih dahulu ya. Nah, jadi emang di sini kata warga sekitar lokasinya sangat angker. Selain ini ke bawahnya jurang juga, tuh di atas juga banyak terjadi rimbun-rimbun pepohonan, ada pohon besar dan semak belukar yang kalau siang saja ini terlihat sangat gelap ya. Jadi yang menarik dari cerita narasumber, sosok naga yang beliau taklukkan ini sekarang udah berwujud. Nah, jadi memang sangat di luar nalar teman-teman. Alhamdulillah abahnya udah menunggu. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labang Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf Abah, saya tuh mendengar informasi bahwa Abah mempunyai pusaka dari naga gini ya, yang konon katanya dulu pernah Abah taklukkan. Nah, kalau boleh saya lihat itu sebelah mana Abah waktu itu? Di sana tuh. Oh, sebelah ini. Oh, ini ada ya naganya. Kalau saya kamera nggak apa-apa Bah? Pengen lihat tuh. Ya mungkin untuk ngobrol lebih panjangnya nanti saya nunggu teman-teman terlebih dahulu sambil saya mau melihat sosok naganya ya. Boleh. Oke, terima kasih Mbak. Nah, alhamdulillah teman-teman, untuk sosok naganya, alhamdulillah saya diizinkan untuk di video ya. Nah, dulunya sosok naga ini hidup ya, atau wujudnya nggak seperti ini. Tapi setelah ditaklukkan sama Abah atau narasumber,
sekarang naga ini berubah menjadi pusaka. Nah, ini masih bisa dilihat untuk bentuk kepalanya masih kayak naga tuh teman-teman. Cuman sekarang udah berubah menjadi kayak akar ya yang melingkar di sini. Nah, dulu katanya di sini ada jembatan besar, cuman karena mungkin tergerus sama longsor, jadi ini hanya hanya bertahan di pohon yang seperti ini. Cuman mungkin kalau untuk sekarang pusaka ini dibawa ke rumah ya. Masya Allah, ini naganya besar sekali dan masih melingkar di pohon yang ada di sini yang masih bertahan. Nanti kalau boleh kita akan suruh abahnya untuk disandingkan ke bawah ya. Nah, kalau dari arah sini ini sangat terlihat jelas teman-teman. Sangat terlihat jelas tuh kalau kita gini kan, ini bentukannya melingkar di pohon kecil ini ya. Dari bawah. Dan kalau tidak salah ini kepalanya dua. Jadi sosok ular berkepala dua. Jadi nggak ada ekornya teman-teman. Nanti kalau boleh kita akan suruh ke bawain ya. Soalnya untuk sekarang ini pusaka ini suka dibawa juga. Nah, sesekali ditaruh di sini karena kodamnya pengen ke sini teman-teman. Ini merupakan penampakan. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana naga tersebut berwujud ya. Dan kita alhamdulillah telah bertemu dengan sosok Abah, sang penakluk dari Goa Nagagini, penunggu dari Jembatan Keramat Sungai Cigolat. Nah, sebelum kita memasuki alur ceritanya, kita pengen tanya-tanya kabar dan nama terlebih dahulu. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Abah ini dengan siapa? Untuk nama mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu gitu, Bah. Terima kasih. Ya. Nama Abah yang dikenal luas lah ya, yang Ya. dikenal luas betul gitu. Abah Mela namanya. Oh, Abah Mela ya. Nah, mungkin kita pengen tahu, Bah, ini kan sosok naga ini kan sekarang berwujud ya. Kita pengen tahu alur ceritanya seperti apa. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat ini di belakang Abah Mela ini, tepatnya di sebelah kiri ya, ada sosok naga yang melingkar di pohon dan di pinggirnya itu ada jembatan. Mungkin Abah bisa terangkan kenapa Abah bisa menaklukkan sosok naga tersebut. Biar teman-teman yang lihat juga apa bener sih gitu ada naga sebesar itu dan berwujud sekarang menjadi ada bentuk fisiknya gitu. Awal ceritanya, berarti Abah mau lewat ke jembatan ini, jembatan Cigolat. Biasa dipakai sehari-hari sama umum, baik pribadi sama umum. Jembatan tersebut dipakai sehari-hari. Pas Abah datang ke sini, kalau nggak salah itu pada hari Kamis, pada duhur lah, hari Kamis. Pas mau lewat jembatan sini, jembatannya hilang. Nah seketika nggak ada jembatan. Akhirnya berarti Abang nggak bisa lewat. Jadi balik lagi. Berpikir berarti di sana, kalau berarti jelas ini jembatan nggak ada, berarti ada sosok di sini kan. Nah, ya sosok yang jelas kita belum mengetahui sebelumnya kan gitu. Ternyata setelah Abah kembali lagi berarti sekitar 5 meter dari jembatan mundur ke belakang, langsung berarti Abah ritual di sana. Pas habis ritual, selesai ritual, Abah maju lagi, jembatan pas ada lagi. Kok di pinggirnya berarti ini ada ini. Sosok naga berarti ya. Sosok naga. Kalau dulu bentukannya seperti apa sih, Bah gitu? Kalau dulu bentukannya kayak seperti naga aslinya berarti gitu. Oh. Ular ya berarti ular hidup lah berarti. Asli gitu. berarti ya, Iya. berwujud berarti. Wujud seperti itu berarti. Nah, itu ceritanya Abah bisa kan kalau untuk sekarang ini ularnya kayak bentuk akar ya, tapi Iya. masih berkepala naga. Nah, itu kan kalau misalkan ini berbentuk dulu kan ada berarti ada pertarungan lah. Kalau bahasa gaibnya itu ada perang gaib gitu. Nah, itu kok bisa naga ini takluk sama Abah, gimana ceritanya, Bah? Itu tadi berarti. Ceritanya kelihatan kayak seperti naga asli berarti ya. Ya. Naga asli pas mau lewat jembatan itu yang udah ritual tadi berarti gitu. Udah kita hadoroh gitu sama
Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas sama Nabi Ilyas, berarti Nabi Khidir, baru itu si bayang-bayangan hilang. Itu bayangannya hilang, jadinya ini Seperti itu. seperti itu, berarti gitu. Berarti sebelum ada ini ada sosok asli cuman berupa bayangan. Bayangan aja, berarti cuma bayangan, berarti gitu. Tapi pas bayangan itu kayak seperti naga aslinya, berarti gitu. Nah, itu awal mulanya kenapa jembatan tersebut bisa hilang? Apakah tadinya ada kesalahan atau misalkan ada apa namanya memancing naga tersebut untuk keluar gitu? Kok tiba-tiba jembatannya hilang gitu? Mungkin seperti itu, tapi memang abang nggak sengaja itu kan, berarti nggak sengaja. Cuma kebetulan pas abah berarti ke sana, sehari-harinya jembatan itu ada, pas abah waktu itu berarti ke sana jadi nggak ada, kelihatan bayangan-bayangan seperti ini, ular naga ini, lihat bayangannya berarti gitu. Pas abah mundur ke belakang, ritual dulu di belakang, habis ritual baru berarti datang lagi berarti ke jembatan, alhamdulillah jembatan udah ada lagi berarti gitu. Pas di pinggirnya berarti ada ini, akar ini berarti gitu. Nah, memang ini alur cerita di jembatan ini dulunya seperti apa sih, Bah? Kenapa kok seperti yang sangat begitu angker dan bahkan katanya sering menampakkan sosok bayangan ular, dan hingga saat ini ular tersebut bahkan berubah menjadi pusaka berarti ya, Bah? Iya. Itu alur ceritanya seperti apa di lokasi ini, Bah? Kalau boleh diceritakan. Memang kalau dulunya berarti ini memang angker sebetulnya gitu, angker. Bisanya berarti sampai keluar ini angker sebetulnya. Jarang orang kalau udah berarti duhur, mau menjelang asar sana berarti maghrib, udah nggak berani lewat lagi sini. Emang di sini dulunya angker gitu. Dulunya. Cuma berarti sekarang udah berubah dari sananya berarti ke genjot sama apa itu? Sungai besar, akhirnya berarti ke bawah berarti itu longsor gitu. Itu dulunya kan berarti nggak begini berarti dulunya. Oh, dulunya nggak seperti ini. Nggak seperti ini dulunya. Ini berarti dulunya juga sama sungai besar di sini. Enggak, sungai kecil. Oh, sungai kecil. Sungai kecil berarti. Sebelum ke Gerus gitu ya. Gerus berarti sama Lebak Cihiem, ini kan di atas ya ini. Di atas. Ini udah berubah total ini. Udah berubah total sampai ke pemukiman ke sana gitu. Dulu berarti di sini ada jembatan, Bah? Ada jembatan di sini, jembatan. Nah, ini jembatannya kemana berarti? Ya, habis kan berarti ke Gerus ini. Sampai tanah-tanah kan? Oh, ke Gerus longsor. Iya, Gerus longsor berarti. Habis. Sampai sekarang nggak bisa pakai jembatan lagi. Memang tanahnya sangat begitu labil ya. Ya iya. Kalau terkena cipratan hujan aja kayaknya langsung bolong dalam gitu ya, Bah? Langsung. Merutul lah begitu gitu kayak orang bahasa orang sini mah. Merutul berarti gitu, merudul gitu. Biasanya kan kalau tanah kayak gini ini kalau ditanamin singkong terus ubi subur ya, Bah, besar-besar biasanya. Subur kalau berarti, tapi sekarang kan berarti jelas udah rawan kan? Iya. Berarti udah rawan berarti. Sekarang ditanamnya ini sama bambu-bambu ini gitu, supaya ke pemukiman bisa tertahan lah berarti gitu. Bisa tertahan berarti, lumpur-lumpurnya bisa tertahan berarti gitu. Kalau dulu memang pesawahan di sini, pesawahan dulunya. Oh, dulunya di sini pesawahan. Di sana sawah dulu. Sawah punya saya berarti, mau ke sana. Cuman begini, kok saya berpikirnya mohon maaf seperti ini ya. Nah, mungkin kan kalau untuk naga tersebut sekarang menjadi pusaka ya. Pusaka yang lumayan cukup besar. Dan kalau misalkan kita urut ke penarikan pusaka tersebut, nah apakah setelah ini terjadinya longsor, ditariknya pusaka ini, apakah memang sebelumnya juga terjadi longsor? Apakah kalau dulu aman-aman saja, Bah? Dulu masih aman. Oh, aman. Masih aman dulu berarti gitu. Apakah longsor ini ada kaitannya dengan penarikan sosok naga gini ini, Pak? Bisa dimungkinkan berarti gitu. Tapi kita percaya 100% enggak sih berarti ini alam kan berarti gitu. Alam berarti itu ya, berarti alam. Tapi kalau kita disambungkan sedikit, mungkin ada sambungannya gitu. Ya. Mungkin ada sambungannya gitu. Soalnya kan kalau katanya di dunia spiritual, mohon maaf kalau misalkan saya salah gitu ya. Sebetulnya pusaka tersebut
tanam oleh orang-orang sakti zaman dulu untuk mengamankan wilayah sama alam Iya, iya. agar tidak terjadi bencana. Nah, mungkin saja misal kalau kita mohon maaf setelah naga ini ditarik, tanah di sini menjadi labil. Mungkin saja bisa begitu. Terus yang kemungkinan kedua, sosok naga ini pengen diselamatkan karena dengan terputusnya jembatan tadi sebagai pertanda abad selamatan. Soalnya kalau enggak bisa saja naga ini tergerus juga gitu. Gitu. Mungkin teman-teman yang melihat video ini bisa komen di kolom komentar ya sebetulnya seperti apa. Dan ini emang dunia gaib ini kelihatan nggak ada, cuman emang ada gitu. Nah terus yang kedua dari tadi yang saya lihat Abah itu kayak memegangi tongkat yang kayak bentuknya naga juga atau ular itu sih sebetulnya gitu. Apakah ini ada kaitannya dengan sosok naga yang ada di belakang? Ya kalau dibilang berarti ini masih sedulur kan, kalau orang Jawa mah gitu, itu masih sedulur. Ini sama naga yang itu. Gitu. Bisa takluknya naga yang itu ini. Gitu. Mantap, masya Allah. Berarti waktu itu Bapak membawa pusaka ini waktu menaklukkan. Jadi tadi kalau dikaitkan dengan alam itu jauh lah. Jauh. Jauh. Itu mah kemungkinan biasanya kan kalau orang spiritual suka seperti itu. Enggak. Berarti ini mah berarti ilmu gaibnya aja berarti saya gitu. Gaibnya aja. Berarti Nah, kalau untuk alur cerita tongkat ini gimana ini, Bah? Ini berarti Abah pertama dapat berarti ya. Ini kan berarti penakluk dari segala macam, atau berarti bisa dipakai untuk syariat menyembuhkan salah satu lah. Salah satu berarti. Maksudnya Dengan- menyembuhkan seperti contohnya apa? Umpamanya berarti ini ada orang yang apa itu Santet. santet atau orang panas, istilahnya penyakit panas berarti gitu. Itu bisa direndam airnya dikasihkan berarti gitu. Oh, berarti tongkatnya direndam, Iya, nanti airnya diminumin. diminumin berarti gitu. Itu Dengan syarat memang berarti ini cuma enggak sebatas tongkat aja berarti gitu. Dengan doa berarti gitu. Cuma syaratnya aja berarti ini berarti gitu, direndam supaya berarti orang itu panasnya bisa turun gitu sampai gitu. Itu menurut cerita seperti itu berarti gitu. Nah, biasanya kalau pengobatan seperti itu berarti metodenya menggunakan kodam, bantuan dari kodam atau jin atau dari apa itu biasanya? Kodam kalimah berarti itu. Kodam Kalau jin kalimah. berarti apa berarti enggak itu. Tapi kalau bacaan Mas mungkin ada ya kalau bacaan mah dikasih. Itu utama, kalau doa itu utama. Nomor satu itu doa itu nomor satu berarti. nah kalau itu yang di belakang sosok naga gini. Sekarang kan udah jadi pusaka. Kalau dilihat dari segi kayak tongkat itu untuk apa sih peruntukannya gitu? Soalnya kan yang tadi kita lihat sosok naga ini bentukannya udah berwujud menjadi akar, cuman akarnya juga agak lain gitu, agak kayak tembus dari atas ke bawah itu tembus akar lagi gitu. Gitu ceritanya gimana? Apakah ada manfaatnya bagi misalkan pengobatan juga gitu? Manfaatnya kalau dibilang ini naga yang sekarang berarti itu dibilang sama orang-orang tua berarti gitu. Yang udah tua, yang dituakan lagi berarti gitu. Dengan segala macamnya tuanya berarti gitu. Ilmunya dituakan, terus umurnya udah tua juga kan seperti itu gitu. Iya. Gitu. Bisa dibilang berarti ini yang dikatakan oyod mingmang itu seperti ini. Oyod Mingmang. Oyod mingmang, Oh ya, itu akar ya teman-teman. akar. Oh. Itu bahasa orang Cirebon kan. Orang berarti. Jawa, Bahasa Jawa oyod. kan itunya itu. Tahu, teman Oyod saya tahu. mingmang berarti ya. Itu akar itu. Kalau Mingmang itu bimbang atau gimana? Iya, mingmang itu bingbang, keder, bingung lah berarti gitu. Oh. Berputar arah berarti nanti seperti itu kan gitu. Jadi bisa dipakai syariat untuk menjaga lingkungan, menjaga rumah dari maling. Itu bisa. Berarti sebagai tulak balak berarti ya. Ya, berarti Tulak seperti balak. gitu. Nah, balak. Kalau Jawa tulak balak. Oh, balak. Balak 6 biasanya Kayak gitu. Bang. Jadi, Balak 7 ya. jadi bisa dipakai seperti itu gitu. Syariatnya berarti gitu. Ditaruh aja di atas pintu. Makanya berarti saya ambil dari sini berarti sosok itu dibawa di rumah, ya masih seperti itu gitu. Buat penjagaan misalnya Ada gitu. manfaatnya juga gitu ya. Ada.
Itu Cuman untuk khasiatnya berarti. untuk sejarah penarikannya seperti tadi, berarti Nah, gitu, berawal dari maksudnya. hilangnya jembatan, terjadilah pertarungan. Dikarenakan Abah mempunyai penakluknya yaitu tongkat, mungkin si naga itu berwujud menjadi akar mingmang ya. Iya. Apa namanya benar? Oyod Mingmang. Oyod Mingmang. Oyod Mingmang berarti gitu. Dia sanggup untuk menjaga keselamatan dari maling kan seperti itu kan. Seperti gitu. Nah ini kan kata Abah dulu di sini merupakan sebuah lokasi yang terkenal sangat begitu angker. Iya. Dan kalau untuk itu warisan apa harta karun ada nggak di sini, Bah? Biasanya kan kalau tempat angker yang dijaga oleh makhluk-makhluk tersebut, biasanya terdapatlah sebuah kekayaan ataupun harta karun peninggalan mungkin dari orang-orang zaman dulu gitu. Nah kalau gitu berarti apa belum pernah mendengar lah dari orang tua ya di lokasi ini maksudnya berarti gitu. Lokasi ini maksudnya berarti gitu. Betul. Belum pernah berarti gitu mendengar berarti ada harta karun di daerah sini berarti gitu. Belum pernah gitu. Terus terang aja belum pernah berarti gitu. Belum pernah mendengar berarti gitu. Mungkin bagi maksud teman saya, biasanya kalau ada sosok sosok pusaka terkuat gitu, di gaibnya itu suka terdapat emas. Maksudnya dari segi penglihatan gaib apakah ada enggak gitu. Apakah itu kan cerita turun temurun. Nah, kalau penglihatan gaibnya atau misalkan ada yang indigo, ada enggak gitu misal maksudnya. Ya Abah itu tadi berarti ya pengalaman secara pribadi langsung sekarang berarti ya. Atau cerita dari dulu berarti dari orang tua berarti. Di sini emang nggak ada lah berarti nggak ada ya? Nggak ada itu aja lah berarti gitu. Nggak ada berarti. Jadi Kalau sosok masalah ini mah segi harta karun gitu. Nggak ada. takutnya kalau nanti ada pada kebongkar sini. Baur, Bang. Gitu. Ya, Gitu mungkin kan. bisa jadi aja yang lihat juga ada. Kalau ya mungkin kalau misalkan kita nyebut ada, takutnya kayak gitu. Takut nanti berbondong-bondong bawa bulldozer ke sini gitu ya. Tapi Kalau syukur-syukur lihat juga di pusakanya sana berarti. kira-kira boleh nggak sama abahnya? Ya boleh, mungkin ya Bah. Kalau lihat pusakanya nanti boleh. 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 Ya, mungkin nanti ke cerita dulu. Nah gini Bah, mungkin saya pengen bertanya seperti ini. Ini kan Abah bawa ke lokasi di mana ditemukannya. Apakah ini emang permintaan dari sosok Khodam? Pengen sesekali dibawa ke sini? Apakah emang gimana maksudnya? Sekali-kali dia mau dibawa berarti ke lokasi aslinya berarti gitu. Oh, Sekali-kali dia. Cuma selamanya dia tetap dia di sana berarti gitu. oh udah jadi penaklukan Abah Iya, gitu ya. maksudnya gitu. Nah kalau misalkan si cara kerja si naga ini apakah cuma sebatas disimpan saja di rumah, bila mana misalkan nanti ada yang pinjam apakah itu bisa terap ke orang yang minjamnya enggak, atau kan harus dengan hodamnya gitu? Insya Allah berarti bisa. Kalau ada orang yang saya mau pinjam dulu ini punya berarti Masalah gitu ya. masalah seperti ini gitu. Ya bisa juga berarti Bisa gitu. juga. Bisa juga tapi mungkin ada cara yang lain lagi lah berarti tambahan maksudnya gitu ada cara tambahan lagi gitu. Ya maksudnya takutnya kan ini ada yang bawa tanpa sepengetahuan Abah. Nah itu kan nggak sepaket sama hodam biasanya Ya, kan. iya. Berarti Tinggal mesti nanti nggak diijazahkan dikembalikan gitu lagi. ya. Oh. Jadi hilang. Bener. Nah terakhir gini Bah, ini kan yang saya lihat Abah itu bukan orang sembarangan ya Bah ya. Nah mungkin teman-teman juga melihat itu. Selain Abah spiritual, mungkin yang saya dengar Abah juga katanya seorang spiritual sunat. Apakah betul itu Bah? Iya. Saya seorang dukun sunat berarti. Oh, dukun sunatnya. Kalau kata orang Cirebon berarti gitu ya. Kalau di sini mah berarti praji sunat. Paraji sunat. Kalau di sini berarti orang desa Sunda, kalau Cirebon dukun sunat. Ya insya Allah berarti kalau perkara saya melaksanakan sunatan yang paling banyak, yang paling sering saya melaksanakan sunatan massal di daerah Cirebon. Daerah Dulang Jero, Benda Kerep, Cirebon Selatan. Itu yang paling sering setiap tahun. Sawal tanggal 25 Sawal. Itu setiap tahun. Dari tadi Abah menyebutnya Cirebon. Apakah Abah masih ada keturunan Cirebon kah? Iya dong. Oh, asli Jawa berarti. Jawa Iraku mengkonon. Masih saudaraan gitu ya. Ya begitulah Kalau mungkin. dari Bayaran teh.
Kalau buyut tuh. Asli Cirebon, istrinya orang sini. Istri orang Cirebon. Istri orang Cirebon. Iya betul. Istri Abahnya tapi Cirebon. orang sini aslinya. Saya orang sini. Mohon maaf Bah, itu dari tadi kan kalau untuk naga itu ada namanya sosok naga gini ya. Nah kalau untuk tongkat itu namanya apa Bah? Tongkat naga juga berarti sebetulnya gitu ya gitu. Oh. Apa Berarti kembaran ya. kembar apa yang sepasang gitu? Apa sepasang, Bah? Kembaran. Karena dia yang dibilang sama Abah sedulur, masih saudara ya Bah. Iya. Coba disampingin kayak gini Bah. Disampingin ke sini. Nah, Tuh, ya kan? Masih saudara. Itu kelihatannya ada mutiara di Ini iya Atasnya, iya Pak. ini di apa ini di kepalanya Kepala, berarti iya. di kepalanya iya. Simbol berarti ya. Di kepalanya. Itu disebutnya mahkota namanya cuy. mahkota ya. Mahkotanya. Sama kayak naga itu juga ya, Bah? Ada juga mutiaranya. Ada juga sama. Nah, gini Bah, bila mana misalkan nanti ada penonton kami, penonton kita pengen bersilaturahmi ke Abah, apakah boleh? Apakah misalkan alamatnya di silent atau gimana? Boleh, insya Allah bebas kalau mau silaturahmi berarti. Yang pertama silaturahmi, umpamanya kalau ada maksud berarti gitu. Itu saya berarti punya anak mau disunatin boleh. Oh saya berarti mau hiburan, mau undang hiburan, saya siap, boleh. Oh, itu hiburan apa maksudnya? Boleh diceritakan di sini? Demonstrasi atau kalau dibilang berarti atraksi atau debus itu kalau dibilang. Oh, pantesan. Itu yang ekstrimnya itu. Abah bisa hiburan apa namanya sebagai pelaku debus ya? Iya pelaku debus Jadi itu. gak mempan di apa namanya? Bukan kalau Bukan gak mempan lah. Ya berarti namanya juga istilahnya debus aja. debus mah emang kekebalan maksudnya. Nah, Berarti jadi bisa- Abah pemain mercon berarti gitu. oh. Pemain mercon berarti gitu. Jadi kalau meracun itu badan itu dilingkari sama Berarti bahan gitu, peledak berarti dipakai ya? berarti ya dipakai di Wow. badan berarti gitu. Mohon maaf Bah, mohon maaf ini mah mohon maaf sekali. Boleh, Biasanya boleh. kan kalau penonton kita suka agak gila juga nanyanya. Kalau misalkan pemain meracun kayak gitu, kenapa nggak ikut tim Gegana aja gitu, penjinak bom gitu kan biasanya pasti kayak gitu. Dulu juga ada yang bilang seperti itu gitu. Tapi ada Abah biasa-biasa aja lah berarti nggak mau jadi itulah gitu. Nah teman-teman ya, tadi kata Abah barangkali misalkan mau menanggapi hiburan yang berkaitan dengan debus, entah itu Abah dikelilingi bahan peledak atau mercon, bukan granat ya, di sini bukan granat, mercon. Mercon, Petasan mercon berarti ya? gitu ya petasan. Petasan, terus misalkan nginjak beling berarti ya Bah, makan api berarti Iya, ya, makan api bisa. gitu. Nah terus sekalian sekalian pengen disunat juga bisa. Nah, gitu. Dan Abah ini selain itu jadi orang spiritual yang mohon maaf biasa mengobati hal-hal gaib berarti ya Bah. Insya Allah lah, insya Allah. Masya Allah. Gitu, insya Allah. Dan salah satu buktinya kita di belakang Abah ini pernah menaklukkan sosok naga gini yang dulunya tidak berwujud menjadi berwujud, dan salah satu penakluknya adalah tongkat yang dipegang sama Abah. Mungkin kalau di dunia spiritual ini lumrah atau biasa ya. Cuma kalau kebanyakan oleh generasi zaman sekarang, wow, apakah benar apakah itu mungkin seperti itu. Jadi saya kembalikan baik dan benarnya kembalikan kepada persepsi penonton semua ya. Kita hanya boleh mengambil sisi positifnya saja, bahwasanya dunia gaib itu memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita ya Bang. Mungkin dari Abah ada kata-kata petuah gitu buat kita dan para penonton gitu. Semoga sehat kita semua, Amin. maksudnya gitu. Panjang umur, Amin. gampang rezeki. Amin. Itu. Ya Kalau bisa ya nontonnya di channel ini aja ya Bah, jangan ke channel yang lain ya Bah ya. Iya itu berarti jangan diharapkan gitu. Jangan diharapkan itu. Amin, amin ya Allah ya Allah, amin. Itu harapan. Terima kasih Abah, semoga Abahnya tetap sehat ya Bah. Amin, amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.